Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali pada mata kuliah kosmografi. Untuk saat ini, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang tata koordinat ekuator untuk materi kelima ya. Jadi di sini bukan melanjutkan sih, tapi di sini adalah tata koordinat yang lain. Selain tata koordinat horizon yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya, Anda juga sudah menggambar, juga tugasnya sudah Anda kirimkan. Jadi itu cukup mudah untuk tata koordinat horizon, itu adalah yang paling mudah. Tetapi tata koordinat horizon itu juga yang paling tidak stabil. Jadi tata koordinatnya itu jarang digunakan untuk gambar yang bersifat ilmiah. Jadi dia untuk praktis saja. Jadi praktis langsung menyebut misalkan saat ini bulan ketinggiannya berapa sih, azimut berapa. Nah, kita tahu azimut, kita tahu altitude, kita langsung bisa menuju posisi bulan ada di sebelah situ. Jadi kita langsung bisa menemukan dengan mudah dengan menggunakan tata koordinat horizon. Nah, tapi untuk digambar itu tata koordinat horizon itu dia lebih labil atau dia tidak memiliki standar, jadi kurang digunakan untuk menggambarkan fenomena-fenomena astronomi. Nah, tata koordinat yang lebih stabil itu adalah tata koordinat ekuator, karena di sini dalam tata koordinat ekuator koordinatnya itu lebih stabil, tidak berubah. Tapi kalau untuk tata koordinat horizon seperti kemarin, waktu berubah koordinat langsung berubah, kemudian pindah tempat koordinat berubah. Nah, untuk tata koordinat ekuator di sini tiap-tiap benda langit itu punya koordinat yang fix atau yang tetap. Oke, kita bahas tentang tata koordinat ekuator. Oke, sesuai dengan namanya, untuk tata koordinat ekuator ini adalah tata koordinat yang menggunakan ekuator langit sebagai acuan. Untuk kemarin untuk tata koordinat horizon yang menjadi acuan adalah horizon. Jadi azimut ditarik dari arah utara, kemudian searah jarum jam sesuai dengan lingkaran horizon, kemudian ditarik altitude untuk positif ke arah zenit dan negatif ke arah nadir kemarin kan. Tetapi untuk tata koordinat ekuator di sini ada istilah yang namanya ekuator langit. Jadi ekuator langit itu adalah penerusan dari ekuator bumi yang dia sampai batas tak terhingga ya. Jadi sampai karena ekuator, jadi kemarin prinsip bola langit dia adalah bola yang tidak memiliki jari-jari, sehingga dia adalah seperti bola imajiner. Kita akan menggambarkan pada jari-jari berapapun itu sah-sah saja. Nah, di sini untuk tata koordinat ekuator itu ekuator langit merupakan pencerminan dari ekuator bumi. Kemudian apa efeknya? Nah, nanti kita akan lihat, ada video nanti. Kemudian di sini tata koordinat ekuator merupakan sistem koordinat yang paling penting dalam astronomi. Seperti yang sudah saya bilang tadi, tata koordinat ekuator itu adalah tata koordinat yang stabil, paling stabil, karena di sini letak bintang-bintang, nebula, galaksi dan lainnya itu dinyatakan dalam tata koordinat ekuator karena memiliki koordinat yang fix atau tetap, tidak seperti horizon yang dia berubah-ubah. Untuk mengetahui tata koordinat ekuator itu kemarin Anda bisa lihat pada page atau halaman 4.7 ya. Di situ ada video yang menggambarkan kalau tata koordinat horizon yaitu azimut dan altitude, di situ lambangnya AZ dan ALT, itu dia berubah terus. Tetapi untuk tata koordinat ekuator dia koordinatnya adalah RA atau right ascension dan deklinasi. Di situ tuh dia angkanya tetap, selalu tetap. Nah, di sini karena angkanya selalu tetap, maka di sini tata koordinat ekuator itu adalah tata koordinat standar yang digunakan dalam astronomi. Kemudian pada tata koordinat ekuator, lintasan bintang di langit dapat ditentukan dengan tepat karena adanya faktor lintang pengamat atau lintang geografis pengamat. Nah, di sini lintang geografis pengamat itu diperhitungkan. Jadi misalkan untuk menggambar tata koordinat ekuator Anda di Solo dan di Bangkok misalkan, atau di Sydney,
itu akan berbeda. Jadi di sini pengamat berbeda lintang itu akan gambarnya berbeda. Padahal waktunya sama atau bintang atau benda langit yang digambar itu sama, tetapi jika lokasi pengamat berbeda, maka nanti hasil gambar tata koordinat ekuatornya akan berbeda. Nah, di sini adanya koreksi ya. Jadi di sini ada koreksi lintang pengamat sehingga gambaran dari tata koordinat ekuator di sini lebih standar atau lebih apa ya? Lebih banyak digunakan oleh para astronom ya, pengamat langit lah, untuk menggambar benda-benda langit dengan memperhatikan koordinatnya, yaitu right ascension atau ascensio recta dan deklinasi. Nah, kita akan belajar nanti tentang apa itu ascensio recta atau right ascension dan apa itu deklinasi. Oke, di sini ada gambar bola langit yang menggunakan tata koordinat ekuator. Di sini ada dua. Coba dilihat apa perbedaan dari kedua gambar bola langit ini. Oke, di sini untuk untuk beberapa komponen itu sama seperti tata koordinat horizon. Misalkan itu ada Z, zenit itu kemarin apa? Dia itu adalah titik di mana di atas kepala kita ya. Jadi dia adalah puncak kubah zenit. Kemudian N itu adalah nadir, di mana dia ada di bawah. Kemudian yang menarik di sini, itu ada lingkaran horizon juga sama ya. Jadi ini adalah gabungan antara tata koordinat horizon dan tata koordinat ekuator. Di sini ada horizon, SBUT itu adalah lingkaran horizon ya, SBUT itu adalah lingkaran horizon. Jadi lingkaran horizon di sini tetap digunakan untuk melihat apakah suatu benda langit itu terlihat di atas horizon atau tidak. Kalau misalkan digambar kemudian dia ada di atas horizon, berarti bisa diamati. Kalau ada di bawah horizon, berarti dia tidak bisa diamati pada jam tersebut. Oke, nanti di sini, nah untuk ekuator langit apa dulu ya? Nah, maaf. Jadi di sini yang kita kita amati dulu itu adalah lintang pengamat. Nah, di sini. Nah, di sini menariknya dari tata koordinat ekuator itu adalah kita memperhatikan lintang geografis pengamat. Seperti kita tahu, kita mengenal ada yang namanya lintang itu ada lintang utara, ada lintang selatan ya. Lintang utara itu jika suatu tempat berada di utara ekuator, kalau lintang selatan itu apabila suatu tempat berada di selatan ekuator. Nah, dalam penggambaran bola langit itu juga terjadi perbedaan jika kita berada di lintang selatan atau berada di lintang utara. Kita perhatikan gambar yang kiri. Itu ada KLU dan KLS. KLU itu kepanjangan dari kutub langit utara dan KLS itu adalah kutub langit selatan. Jika KLU atau kutub langit utara berada di atas utara, itu berarti pengamat ada di belahan bumi utara. Jika kutub langit selatan berada di atas selatan, berarti pengamat ada di belahan bumi selatan. Oke, jadi bisa dilihat di sini sumbu kemiringan antara KLU KLS antara pengamat yang ada di belahan bumi utara dan di belahan bumi selatan itu berbeda. Oke, saya ulangi. Jadi jika pengamat ada di belahan bumi utara, KLU ada di atas U. Jika pengamat berada di belahan bumi selatan, maka KLS di atas S. Oke. Kemudian garis tegak lurus antara KLU KLS itu kita ambil ya, tegak lurus di situ kita beri nama A dan Q, ya kan? A dan Q, kemudian di situ dibuat suatu lingkaran. Nah, lingkaran itulah yang disebut dengan ekuator langit. Oh iya. Besarnya antara KLS dan S atau KLUU itu adalah besarnya lintang pengamat. Jika pengamat berada di ekuator, berarti kan lintangnya 0. Berarti S sama dengan KLS dan U sama dengan KLU. Itu jika pengamat berada di ekuator. Semakin menjauhi ekuator, misalkan di Bangkok misalkan, maka KLU ada di atas U sedikit. Kemudian makin ke utara, misalkan di mana ya, di Tokyo misalkan.
Kalau di Tokyo berarti dia KLU semakin menjauhi U, mendekati zenit. Seperti itu. Nanti kalau misalkan di Rusia, misalnya suatu kota di Rusia, dia ada di Alaska misalkan, kemudian dia sangat utara ya, jadi lintang utaranya dia tinggi, maka KLU itu mendekati zenit. Bahkan kalau kita tepat di kutub, maka KLU itu sama dengan zenit. Tuh. Kemudian sama seperti di selatan juga sama, semakin ke selatan maka KLS itu akan semakin mendekati zenit. Jadi jika kita berada di Antartika misalkan, tepat di kutub selatan, maka KLS itu akan berimpit dengan zenit. Nah, di sini bisa dilihat bahwa dia ada keterangan di bawah ya, sikap bola langit pada lintang pengamat 30 derajat LU. Itu KLU-nya ada di atas U, itu 30 derajat. Kemudian untuk yang gambar kanan itu ada 45 derajat LS, dan KLS dari S itu jaraknya adalah 45 derajat, berarti pas di tengah-tengah antara S dan Z itu adalah KLS. Oke, jadi di situ adalah ekuator langit. Tapi ekuator langit itu apa ya? Nah, mari kita bahas di slide selanjutnya. Oke, di sini bisa dilihat apa ya? Ini adalah sebuah bumi, Ini adalah gambar bumi di mana dia dilingkupi oleh lingkaran besar. Nah, lingkaran besarnya adalah apa ya? Bola imajiner yang dia menggambarkan kedudukan bola langit ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa bumi itu tidak benar-benar tegak terhadap garis apa ya? Jadi orbit bumi dalam mengelilingi matahari itu disebut dengan ekliptika. Kemudian ekuator bumi dan ekliptika itu tidaklah berimpit, tapi dia miring 23,5 derajat. Jadi bumi itu dalam mengitari matahari dia miring 23,5 derajat. Nah, yang dipakai di sini adalah yang apa ya? Arah putaran atau arah rotasi bumi. Nah, di sini arah rotasi bumi yang dia itu miring 23,5 derajat, bisa dilihat itu adalah North Celestial Pole, itu artinya adalah kutub langit utara, dan South Celestial Pole itu adalah kutub langit selatan, di mana dia agak miring sesuai dengan kemiringan sumbu bumi. Kemudian ekuator langit, celestial equator itu adalah kutub langit, di mana di sini dia adalah pencerminan dari ekuator bumi. Oke, jadi di situ ekuator bumi dan ekuator langit itu miring 23,5 derajat terhadap ekliptika. Nah, pertemuan antara ekliptika dan ekuator langit itu disebut dengan equinox. Ada dua equinox sebenarnya. Yang pertama adalah vernal equinox, itu pada tanggal 21 Maret, dan autumnal equinox yang ada di belakang bumi itu berada pada tanggal 23 September. Jadi Anda bisa mengingat-ingat kembali materi sebelumnya, pada saat matahari kan bergerak kadang ke utara, kadang ke selatan, kemudian melewati ekuator 2 kali. Nah, pada saat melewati ekuator itulah disebut dengan equinox. Tapi untuk tata koordinat ekuator yang menjadi acuan itu adalah yang vernal equinox yang tanggal 21 Maret. Nah, vernal equinox ini matahari berada pada rasi Aries. Jadi di sini untuk patokan di tata koordinat ekuator kita pakai rasi Aries yang disebut dengan titik Aries. Nah, nanti untuk asensio rekta 0 itu adalah titik Aries, di mana dia pertemuan antara ekliptik dan ekuator langit. Jadi di sini semoga Anda paham ya bagaimana ekuator langit itu adalah pencerminan dari ekuator bumi. Kemudian untuk ekliptik itu nanti ada ada bola langitnya sendiri sih, namanya tata koordinat ekliptika. Tapi kita tidak akan mempelajari itu, kita hanya akan mempelajari horizon dan ekuator. Oke, jadi nanti untuk tata koordinat ekuator, koordinatnya itu adalah RA, right ascension di situ, dan deklinasi. Right ascension itu dia diukur berlawanan dengan
gerak semu harian benda langit. Jadi gerak semu harian benda langit itu kan dari timur ke barat. Nah, right ascension itu ngukurnya dari barat ke timur. Nah, nanti kita akan belajar itu tentang pengukuran right ascension, kemudian deklinasi. Deklinasi itu diukur dari ekuator langit ke arah kutub langit utara atau ke arah kutub langit selatan. Ke arah kutub langit utara itu bernilai positif, kalau diukur ke kutub langit selatan itu deklinasi bernilai negatif. Gitu. Oke, bisa dilihat di sini. Di sini ada penjelasan yang lebih jelas ya. Di sini ada keterangan dari tiap-tiap bagian tata koordinat ekuator. Nah, di sini ini kita gambar bola langitnya nggak seperti ini ya, tapi ini adalah gambaran atau ilustrasi agar lebih mudah Anda memahami apa sih itu ekuator langit, apa sih itu asensio recta, apa sih itu deklinasi dan sebagainya. Nah, di sini seperti yang tadi ya, kutub langit utara dan kutub langit selatan. Ini nulisnya agak kualik ya. Ini di sini kutub utara langitnya sama aja lah. Kutub langit utara, kutub utara langit itu sama. Itu deklinasinya adalah plus 90. Kemudian kutub langit selatan itu adalah deklinasinya adalah minus 90. Oke, kemudian untuk di sini ekuator langit. Nah, bisa dilihat yang ekuator langit itu yang miring sesuai dengan kemiringan bumi, yang ada tulisannya itu ya 14 0 2 4 6 8 10 itu ya, dia itu adalah ekuator langit. Terus angka-angka itu maksudnya apa? Itu adalah asensio recta. Nah, asensio recta itu biasanya dinyatakan dalam jam. Nah, di sini dalam 360 derajat itu dibagi menjadi 24 jam. Berarti dalam dalam 1 jamnya itu diwakili oleh 15 derajat. Jadi sama, misalkan konversi dari jam ke derajat itu adalah seperti itu. Jadi 1 jam sama dengan 15 derajat. Nah, di sini seperti tadi yang saya bilang, untuk patokan dari asensio recta right ascension itu sama. Itu adalah vernal equinox atau titik Aries, yang dia asensio rectanya itu adalah 0. Dan perlu diketahui titik Aries, seperti yang kita sudah pelajari pada materi sebelumnya yang tentang gerak harian dan tahunan benda langit, bahwa bintang itu kan dia selalu mendahului matahari 4 menit setiap harinya. Maka titik Aries ini akan selalu berpindah-pindah sesuai tanggal. Jadi nanti dalam penggambaran bola langit itu titik Aries ini akan berpindah-pindah sesuai dengan tanggal pengamatan. Tetapi untuk tata koordinat benda langitnya dia akan selalu tetap. Oke, jadi untuk asensio recta dan deklinasi benda langit itu akan selalu tetap, kecuali untuk benda-benda di tata surya, misalkan planet, asteroid, komet, matahari itu memiliki deklinasi dan deklinasi dan asensio recta yang berbeda-beda. Makanya nanti untuk khusus benda menggambar bola langit, menggambar anggota tata surya, misalnya planet, asteroid, kemudian satelit dan sebagainya, itu ada tata koordinatnya sendiri, yang itu namanya tata koordinat ekliptika. Nah, di sini asensio recta itu tidak ada negatif, jadi kayak azimut ya, dia 0 sampai 360 derajat, namun di sini dikonversi dari 0 sampai 24 jam. Itu sih, patokannya adalah vernal equinox. Oh ya, ekliptika itu adalah pencerminan dari orbit bumi ya. Jadi ekliptika itu adalah orbit bumi dalam mengelilingi matahari. Jadi dia diwakili oleh ekliptika. Kemudian untuk ekuator langit itu adalah ekuator bumi, di mana dia miring 23,5 derajat. Seperti itu. Nah, seperti kita lihat pada video tadi ya, video di atas. Jadi itu adalah ilustrasi tentang bagaimana lintang geografis pengamat itu dapat mempengaruhi bagaimana gambar yang akan dihasilkan pada
tata koordinat ekuator. Nah, tadi pada gambar juga dijelaskan bagaimana itu ada LS, LU, BT, BB dan sebagainya di situ. Kemudian pada akhir video dijelas, kemudian bumi mengecil, kemudian menjadi ada bola langit itu kan. Jadi di situ adalah pencerminannya. Jadi nanti untuk tiap pengamat yang ada di bumi itu nanti akan menggambarnya berbeda. Karena bumi itu berbentuk bulat, maka nanti KLU dan KLS-nya itu akan berubah-ubah sesuai dengan lintang pengamat. Jadi lintang pengamat KLU dan KLS-nya dia akan bergeser. Seperti itu, seperti yang sudah dijelaskan. Jadi ini video lebih memperjelas ilustrasi tentang bagaimana pencerminan asensio rekta dan deklinasi pada bola langit. Oke, di sini kita langsung saja akan mencoba bagaimana cara menggambar sistem koordinat ekuator atau tata koordinat ekuator. Nah, di sini yang menjadi lingkaran dasar dalam menggambar tata koordinat ekuator itu adalah lingkaran ekuator langit. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi lingkaran dasarnya adalah lingkaran ekuator langit. Kalau kemarin di tata koordinat horizon, lingkaran dasarnya adalah lingkaran horizon. Kemudian di sini koordinatnya itu adalah asensio rekta dan deklinasi. Atau ada yang menyebut lain right ascension, nyebutnya RA. Kalau asensio rekta itu lambangnya alfa dan deklinasi lambangnya delta. Kemudian asensio rekta, apa itu asensio rekta? Itu adalah panjang busur dihitung dari titik Aries. Nah, jadi ya titik Aries ini namanya titik gamma lambangnya. Titik Aries itu adalah vernal equinox atau pertemuan antara ekuator langit dan lingkaran ekliptika. Nah, ngitungnya itu dihitung dari titik Aries pada lingkaran ekuator langit sampai titik kaki dengan arah penelusuran ke arah timur. Oke, jadi di sini kebalikan dari terbit dan terbenamnya benda langit dari timur ke barat. Tapi kalau untuk asensio rekta itu ngitungnya dari barat ke timur. Rentangnya tadi udah ya, dari 0 sampai dengan 24 jam atau 0 sampai 360 derajat. Kemudian deklinasi di sini apabila panjang asensio rekta itu sudah ditentukan atau sudah digambar seperti itu, kemudian sampai titik kaki atau K, kemudian kita akan menggambar deklinasinya. Nah, di sini deklinasi itu adalah panjang busur dari titik kaki atau K pada lingkaran ekuator langit ke arah kutub langit. Nah, di sini sampai benda langit itu berada, misalkan bintang X itu deklinasinya 60 derajat, berarti dia dari K ditarik ke arah kutub langit utara sejauh 60 derajat. Kemudian apabila minus 40 berarti dari titik K ke kutub langit selatan sejauh 40 derajat kalau misalkan dia minus 40. Nah, di sini deklinasi berharga positif apabila ditarik ke arah kutub langit utara dan negatif apabila ditarik ke arah kutub langit selatan. Rentang deklinasi itu adalah 0 sampai 90 derajat untuk yang bernilai positif atau 0 sampai minus 90 derajat apabila bernilai negatif. Dan di sini deklinasi minus bukan berarti dia berada di bawah horizon. Itu perlu dicatat ya. Jadi di sini deklinasi negatif itu dia hanya berada di selatan ekuator langit, bukan berarti dia di bawah horizon. Kalau kemarin untuk tata koordinat horizon, kalau misalkan altitudenya negatif berarti dia tidak terlihat atau dia berada di bawah horizon atau dia belum terbit. Nah, di sini sudut jam bintang lokal. Nah, ini ada beberapa istilah selain deklinasi dan asensio rekta, itu ada yang namanya sudut jam bintang lokal. Itu adalah panjang busur yang dihitung dari titik kulminasi atas. Titik kulminasi atas itu adalah titik tertinggi yang dicapai oleh benda langit. Itu adalah kulminasi atas atau dia melewati meridian. Jadi meridian itu adalah garis yang atau busur yang menghubungkan antara titik utara dan selatan. Apabila suatu benda langit melewati meridian itu disebut dengan kulminasi atas. Kemudian jam bintang itu adalah sudut jam bintang lokal Aries itu dihitung dari kulminasi atas ke arah barat. Jadi dia
sesuai dengan jadi ini sudut jam bintang itu diukur searah dengan gerak harian benda langit, yaitu dari timur ke barat. Tetapi untuk asensio rekta itu ngitungnya dari barat ke timur. Oke, jadi di sini sudut jam bintang itu adalah sudut jam bintang lokal titik Aries dari kulminasi atas sampai titik Aries. Kemudian sudut jam bintang lokal itu adalah jam bintang atau jam bintangnya Aries dikurangi asensio rekta, itu nanti akan ketemu sudut jam bintang lokal. Itu nanti gambarnya. Jadi untuk mempermudah saja, sini adalah koordinat tambahan. Jadi untuk mempermudah menggambar, selain asensio rekta dan deklinasi, itu nanti ada sudut jam bintang lokal, jam bintang, sudut jam bintang lokal, dan lain sebagainya. Itu sih ada dua itu sih, sudut jam bintang lokal dan jam bintang. Kemudian koordinat ekuator itu bersifat universal, sangat standar dipakai dalam astronomi karena tidak terpengaruh oleh letak dan waktu pengamat di permukaan bumi. Oke. Agar tidak bingung, kita langsung saja praktek bagaimana cara menggambar sistem koordinat ekuator. Oke, di sini kita akan mencoba untuk menggambar sistem koordinat ekuator. Oke, jadi caranya hampir sama seperti tata koordinat horizon yang kemarin, yaitu memerlukan jangka, ya, sesuatu yang bentuknya lingkaran lah untuk menggambar lingkaran utamanya. Oke, langsung saja kita akan mencoba menggambar sistem koordinat ekuator. Di sini sudah dijelaskan letak bintang di belahan langit selatan dari pengamat di belahan bumi selatan. Oke. Oke, di sini ya, letak bintang di belahan langit selatan. Letak bintang di belahan langit selatan itu berarti deklinasinya adalah negatif. Kemudian dari pengamat di belahan bumi selatan, berarti tadi apa? Pengamat apabila berada di belahan bumi selatan maka KLS di atas S. Jadi kalau misalkan pengamat di belahan bumi utara maka KLU di atas U. Oke, bisa diingat seperti itu. Di sini tidak ada letaknya ya. Jadi di sini hanya keterangannya letak bintang di belahan langit selatan dan pengamat di belahan bumi selatan. Di sini belum ada angkanya. Oke, pertama kita menggambar lingkaran utamanya dulu. Oke, menggunakan jangka atau apapun yang bentuknya bulat ya. Kemudian dibagi 4, kemudian kita beri nama. Kita buat lingkaran horizonnya dulu. Oke, jadi di sini dalam sistem koordinat ekuator kita tetap menggambar lingkaran horizon agar nanti kita tahu benda langit yang kita gambar itu ada di atas horizon atau di bawah horizon. Dan tetap ada komponen di lingkaran horizon komponen di tata koordinat horizon, yaitu Z, zenit dan nadir. Oke, tetap ada utara, selatan, zenit dan nadir. Oke, kemudian karena ini ya, pengamat di belahan langit selatan maka KLS di atas S. Oke, kemudian setelah kita, jadi antara S dan KLS itu adalah letak lintang pengamat, itu tergantung ya, dia berada pada lintang selatan berapa. Kalau misalkan di Solo itu kan misalkan 7 derajat lintang selatan, maka naiknya hanya dikit dari S ke KLS. Tapi kalau misalnya di Sydney atau di New Zealand misalkan, jadi dia selatannya itu banyak ya lintang selatannya, maka antara S dan KLS itu besar. Berarti ini bukan di Indonesia, bisa di Australia atau mungkin di Selandia Baru, suatu tempat di selatan lah. Kemudian kita tarik garis lurus antara KLS dan KLO, itu harus melewati pusat lingkaran ya. Pusat lingkaran itu ada di tengah-tengah lingkaran itu. Kemudian ditarik garis lurus antara KLS dan KLO. Kemudian garis tegak lurus antara KLS dan KLO itu adalah diameter ekuator langit. Kemudian kita gambar ekuator langitnya, ini lambangnya sigma ya. Seperti E itu adalah sigma. Itu adalah lambang dari ekuator langit. Itu adalah tegak lurus antara KLU dan KLS. Kemudian lingkarannya itu perpotongan antara horizon dan ekuator langit itu adalah titik barat dan titik timur.
Kemudian antara titik barat dan titik timur kita hubungkan dengan garis dan harus melewati titik pusat bola. Oke, setelah kita menggambar ekuator langit, kita akan menentukan ini titik Ariesnya ada di mana, yaitu dengan menggunakan jam bintang. Jadi jam bintang itu adalah titik Aries, di mana setiap tanggalnya titik Aries itu akan berubah. Tetapi seiring dengan Aries berubah, bintang-bintang lain itu juga berubah, makanya koordinatnya tetap. Nah, di sini jam bintang itu diukur dari kulminasi atas. Kulminasi atas itu adalah itu ya, apa namanya, meridian ini yang garis busur yang menghubungkan utara dan selatan. Iya, jadi ini adalah namanya meridian. Kemudian di sini ini adalah titik kulminasi atas. Kemudian antara titik kulminasi atas dan Aries, ini adalah titik Aries, itu disebut dengan jam bintang. Nah, karena apa namanya, setiap harinya bintang itu lebih cepat 4 menit dari matahari, maka jam bintang ini dia akan berubah-ubah terus. Nah, ini jam bintang tiap tanggal ya untuk Aries. Kemudian setelah titik Aries kita tentukan dari jam bintang, nah bagaimana untuk menentukan jam bintang nanti akan kita bahas. Jadi titik Aries itu berada pada tanggal-tanggal istimewa, dia mempunyai jam bintang tertentu. Nah, nanti kita bisa menentukan titik Aries berdasarkan tanggal. Nah, di sini sudah ditentukan titik Aries, kemudian sudah kita tinggal benda langit itu asensio rektanya berapa, deklinasinya berapa. Nah, nanti sudah bisa digambar dalam bola langit. Nah, ini misalkan jam bintang itu diukur dari titik kulminasi atas ke arah barat ya. Jadi untuk benda langit itu dia terbit dari timur, tenggelam di barat, terbit dari timur, tenggelam di barat. Nah, jam bintang itu dia ukurnya dari kulminasi atas ke arah barat sesuai dengan arah benda langit, kemudian sampai pada angka tertentu sehingga titik Aries ini digambar, atau jam bintangnya ada angka kemudian digambar. Berarti kalau dari kulminasi atas sampai barat itu berarti jam bintangnya adalah 6. Berarti kalau dia Ariesnya di sini berarti dia lebih dari 6 ya, mungkin sekitar 8 lah ya ini jamnya. Gitu. Jadi jam bintang Aries di sini adalah 8. Kemudian untuk asensio rekta itu ditarik dari Aries ke arah sebaliknya. Jadi dia dari barat ke timur. Oke, jadi di sini adalah asensio rekta, lambangnya alfa ya. Kemudian sampai titik tertentu, misalkan di sini asensio rektanya itu adalah 6 jam mungkin ya, ini sekitar 6 jam. Kemudian kalau sudah ditentukan 6 jam itu kan berarti kan 90 derajat. Nah, 6 jam itu sampai K. Nah, K ini adalah tempat di mana akan ditarik dari ekuator langit ke arah kutub langit utara atau kutub langit selatan, sesuai deklinasinya dia negatif atau positif. Karena di sini letak bintang di belahan langit selatan, maka deklinasinya adalah negatif, maka dia akan ditarik ke arah KLS. Nah, jadi dia di sini deklinasi, kemudian letak bintangnya dia di situ, seperti itu. Di bintangnya dia ada di sini. Berarti asensio rekta. Jadi menentukan dulu titik Aries, kemudian ditarik asensio rekta ke arah sebaliknya, yaitu dari barat ke timur. Kemudian dari titik K itu ditarik ke arah KLS atau KLU, karena kebetulan ini adalah deklinasinya negatif, maka ditarik ke arah KLS sejauh ya berapa. Di situ punya tiap bintang tuh punya deklinasi dan asensio rektanya sendiri-sendiri. Nah, di sini kemudian bintangnya sudah ditentukan. Selain kita bisa mengetahui letak bintang, kita bisa mengetahui garis edar. Jadi, nah di sini bintang itu dia memiliki garis edarnya di sini. Jadi dia tidak mungkin sampai mendekati sini ya. Jadi dia hanya akan berputar-putar di sini pada suatu tempat di belahan bumi selatan. Nah, kebetulan di sini bisa dilihat bahwa kulminasi bawah itu berarti pertemuan antara ini ya, garis edar dengan meridian yang paling bawah. Ini namanya kulminasi atas, di sini namanya kulminasi bawah. Nah, di sini ternyata kulminasi bawahnya dia masih berada di atas horizon ya. Horizonnya kan titik S ini.
Nah, berarti di sini bintang bintang ini dia dari pengamat di bumi dia tidak akan pernah terbit dan tidak akan pernah tenggelam. Berarti dia akan muncul terus di langit. Nah, bintang seperti ini disebut dengan bintang sirkumpolar atau dia tidak pernah terbit dan tidak pernah tenggelam. Jadi dia hanya beredar di sini terus. Karena dia akan jadi bintang itu dia berputar mengelilingi kutub langit selatan. Kalau nanti di belahan bumi utara berarti bintang itu dia berputar mengelilingi kutub langit utara. Jadi dia hanya berputar-putar di sini terus garis edarnya. Nah, ini disebut dengan bintang sirkumpolar. Gitu. Nah, kalau misalkan bintangnya deklinasinya kecil, misalnya deklinasinya hanya 10 misalkan di sini, berarti kan dia di sini. Jadi dia bisa tenggelam kemudian terbit seperti ini. Nah, di sini dia bisa tapi kalau dia di sini dia berada lebih lama berada di atas horizon. Jadi dia tidak sama persis. Jadi kita akan menyebutnya 12 jam di atas horizon dan 12 jam di bawah horizon, tidak. Tetapi di sini karena belahan bumi selatan kemudian bintangnya itu adalah negatif deklinasinya, maka dia akan berada lebih lama di atas horizon dibanding dia di bawah horizon, seperti itu. Jadi nanti berefek pada misalkan matahari itu kan kadang deklinasinya positif, kadang deklinasinya negatif tergantung tanggal, makanya matahari berada di atas horizon dan di bawah horizon itu berbeda-beda tergantung tanggalnya karena deklinasinya berubah. Nah, di sini akan berpengaruh terhadap lamanya siang dan lamanya malam pada suatu tempat. Makanya ada jadwal sholat itu kan. Jadi di kita walaupun tidak begitu terasa karena posisi kita masih berada dekat dengan ekuator, maka tidak terlalu terasa perubahan jadwal sholat. Nah, itu misalkan jadwal sholat itu mempresentasikan lamanya siang dan lamanya malam pada suatu tempat. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan jelas ya dari penjelasan ini. Oke, selanjutnya di sini adalah tadi pada saat menggambar bola langit untuk menentukan titik Aries, kita memerlukan yang namanya jam bintang. Oke, jadi di sini ada mungkin pengetahuan baru bagi Anda. Di sini ada waktu matahari dan waktu bintang. Untuk waktu matahari, kita patokan jam 00 itu kan pada saat matahari berada di titik nadir ya, atau berada di bawah atau tengah malam. Itu kita menyebutnya jam 00. Tapi untuk waktu bintang itu berbeda. Jadi untuk waktu bintang itu jam 00 itu ditentukan pada saat dia berada di zenit atau berada di kulminasi atas. Tapi untuk jam matahari kita menyebutnya jam 00 itu kan pada tengah malam atau pada saat matahari berada di kulminasi bawah. Tapi untuk waktu bintang kita menentukan jam 00 waktu bintang itu pada saat bintang berada di atas atau berada di kulminasi atas. Nah, kita akan menentukan di sini tanggal-tanggal istimewa di mana waktu matahari dan waktu bintang itu berhubungan. Oke, dahulu kita sudah membahas bahwa bintang itu lebih cepat 4 menit daripada matahari, ya kan? Nah, makanya implikasinya terdapat beberapa waktu istimewa untuk menentukan waktu bintang berdasarkan tanggal ini. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama itu adalah pada saat tanggal 21 Maret. Nah, pada tanggal 21 Maret itu titik Aries atau vernal equinox itu berimpit dengan matahari. Jadi, pada saat jam 00. Jadi, waktu matahari itu yang kita pakai. Jadi, satu hari sama dengan 24 jam ya. Sama dengan jam dinding itulah yang kita pakai sehari-hari, itu adalah waktu matahari. Jadi, di sini pada tanggal 21 Maret waktu matahari itu apabila kita jam 00 waktu matahari berarti itu tengah malam ya. Itu sama dengan 12 waktu bintang. Jadi di sini titik Aries itu berimpit dengan matahari. Padahal matahari berada kalau jam 00 itu kan kita menyebutnya tengah malam kan jam 00. Itu pada saat matahari kan nggak kelihatan, dia ada di bawah
ada di kulminasi paling bawahnya. Nah, pada saat jam 00 waktu matahari itu jam 12 waktu bintang. Kenapa? Karena jam 2 padahal Aries itu juga berada di bawah, karena di sini Aries dan matahari itu berimpit. Otomatis jika matahari berada di kulminasi bawah, maka bintang Aries itu juga, rasi bintang Aries itu juga berada di kulminasi bawah. Akan tetapi di sini terjadi perbedaan patokan. Kalau jam 0 itu waktu matahari itu ada di bawah, jam 00 kan. Tetapi kan untuk 00 waktu bintang itu ada di kulminasi atas. Makanya karena Aries ada di bawah, maka di sini waktu bintangnya adalah jam 12. Oke. Anda bayangkan dulu ini. Ini nanti akan ada video tentang ini ya, waktu bintang dan waktu matahari. Kemudian pada tanggal 22 Juni, matahari berada di kulminasi bawah ya kan. Tetapi titik Aries sudah berada di titik timur. Oke. Karena waktu bintang itu sesuai dengan edar benda langit, maka jam 00 waktu matahari jam 12. Jadi pada waktu jam 12 malam atau jam 000 matahari berada di kulminasi bawah, Aries itu berada di titik timur. Maka jam 0 WMM waktu matahari sama dengan jam 18 waktu bintang. Kemudian pada tanggal 23 September itu kebalikannya. Pada saat matahari berada di kulminasi bawah, Aries ada di kulminasi atas. Jadi pada saat jam 00 matahari berada di paling bawah, Aries itu terlihat jelas di langit, atau dia di zenit, atau di kulminasi paling atas lah, kulminasi atas. Oleh karena itu jam 00 WMM sama dengan jam 0 waktu bintang. Kemudian pada tanggal 22 Desember, pada saat matahari berada di kulminasi bawah, berarti jam 00 tengah malam, Aries itu berada di titik barat. Oleh karena itu bisa dikatakan jam 00 WMM waktu matahari sama dengan jam 6 waktu bintang. Oke, jadi di sini selisihnya adalah 6 jam ya. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja di sini kita akan membayangkan bagaimana tanggal-tanggal istimewa ini, sama-sama tanggal istimewa matahari ya, 21 Maret, 22 Juni, 23 September, dan 22 Desember. Oke, langsung saja kita lihat ilustrasinya. Oke, untuk ilustrasi sebagai waktu bintang dan waktu matahari menengah, kita akan mencoba saya akan mencoba menjelaskannya menggunakan gambar ini ya. Ini masih dari slide-nya Pak Cecep Nurwendaya yang kemarin itu. Di sini bisa dilihat pada tanggal 21 Maret matahari berimpit dengan titik Aries. Nah, di sini bisa dilihat ya, pada tanggal 21 Maret yang kuning ini adalah matahari, yang merah ini adalah titik Aries, dia berimpit. Pada saat jam 00 waktu matahari pada tanggal 21 Maret itu sama dengan 12 jam waktu bintang. Oke, 12 jam waktu bintang itu diukur dari titik kulminasi atas ke arah barat. Jadi titik ini adalah 0 waktu bintang. Kemudian titik barat itu adalah jam 6 waktu bintang. Kemudian yang bawah itu adalah 12 jam waktu bintang. Oke. Jadi dari titik kulminasi atas ke arah barat, kemudian ke titik kulminasi bawah. Nah, di sini diukur sesuai dengan garis edar atau gerak harian benda langit. Di sini gerak harian benda langit itu dia terbit dari timur, kemudian melewati kulminasi atas, kemudian terbenam di barat, kulminasi bawah, timur, kulminasi atas, kemudian tenggelam di barat, kulminasi bawah, dan seterusnya. Oke. Kemudian pada tanggal 22 Juni, pada tanggal 22 Juni, kita tahu bahwa bintang itu mendahului matahari 4 menit setiap harinya. Jadi di sini Aries itu lebih dulu 4 menit setiap hari, jadi sudah 3 bulan. Jadi tanggal 21 Maret ke 22 Juni dia sudah meninggalkan matahari itu sejauh 90 derajat atau 6 jam.
Oke. 6 jam itu diperoleh dari 90 dibagi 15 ya. Kemudian pada tanggal 22 Juni itu Aries itu adalah 18 jam waktu bintang. Kenapa dia 18 jam? Karena dia diukur dari titik E ini ya. Titik sigma ke arah barat itu 6 jam. Kulminasi bawah itu 12 jam. 12 ditambah 6 itu adalah 18 jam. Jadi ngitungnya dia adalah ke arah sini. Ini untuk menentukan posisi titik Aries. Kemudian pada tanggal 23 September itu kan sudah selisih 3 bulan lagi. Jadi dia sudah nambah 90 derajat lagi atau 6 jam. Nah, di sini ketika 23 September ketika matahari berada di bawah atau berada di kulminasi bawah, titik Aries itu ada di kulminasi atas. Tadi patokannya adalah untuk titik Aries ngitungnya adalah jam 00 waktu bintang itu adalah bintang berada di kulminasi atas. Maka ketika jam 00 waktu matahari, karena jam 00 waktu matahari ngitungnya adalah kulminasi bawah, maka ketika jam 00 waktu matahari sama dengan jam 00 waktu bintang. Kemudian pada tanggal 22 Desember itu Aries itu sudah meninggalkan atau mendahului matahari, sudah nambah 6 jam lagi atau 90 derajat. Dia berada di titik barat. Oke, jadi di sini pada jam 00 waktu matahari sama dengan 6 jam waktu bintang. Oke. Jadi di sini pada tanggal 22 Juni jam 00 waktu matahari, oke, sama dengan jam 6 waktu bintang. Nah, kemudian balik lagi ke 21 Maret. Nah, dan begitu seterusnya. Sehingga di sini untuk menggambar titik Aries itu diperlukan tanggal-tanggal istimewa ini. Nah, bagaimana jika di antara, jadi misalkan tanggalnya bukan 4 tanggal istimewa, maka kita menggunakan patokan tanggal yang terdekat. Misalkan misalkan kita akan menggambar pada tanggal 21 April misalkan. Berarti 21 April itu berarti sekitar di sini kan. Padahal pergerakan dari tanggal 21 Maret ke 22 Juni itu Aries bergerak sekitar 1 derajat setiap harinya. Berarti sekitar, jadi tinggal dihitung aja antara 21 Maret dan 21 April itu berapa. Misalkan kan sebulan kan, kita anggap 30 hari misalkan. Itu sama dengan 2 jam. Berarti jam bintang titik Aries itu adalah 12 ditambah 2 sama dengan 14 jam waktu bintang. Itu dengan catatan kalau jam mataharinya adalah jam 00. Kalau kita ngamatinya jam 15 atau misalnya ngamatinya jam 19, jam 20, berarti nanti jam bintang ditambah waktu matahari. Jadi nanti gambarnya sesuai dengan jam pengamatan, kita mengamati jam berapa, seperti itu. Oke, jadi itu adalah 4 tanggal istimewa matahari, 4 tanggal istimewa posisi Aries terhadap matahari. Jadi kita tinggal menggambar atau bisa menentukan posisi titik Aries itu pada bola langit itu pada posisi yang mana sih, seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah contoh dari tata koordinat ekuator. Kita sudah menggambar. Ini misalkan soalnya di bawah ini ya. Letak bintang pada asensio rekta 16 jam dan deklinasi minus 50 derajat. Atau HA, hours angle, itu minus 4 jam. Dan deklinasi adalah minus 50 derajat pada LST 12 jam. Pukul 00 waktu lokal diamati dari lintang pengamat adalah 40 derajat lintang selatan. Nah, di sini untuk LST 12 jam pukul 00 itu titik Aries berada di bawah itu adalah tanggal 21 Maret. Jadi di sini gambarnya adalah, jadi dia nggak pakai tanggal, dia nggak nyebut tanggal, tapi dia langsung posisi Aries atau LST itu adalah waktu lokal, jam bintang. Dia bilangnya 12 jam. Berarti dari kulminasi atas atau titik A
itu diukur searah dengan garis edar atau gerak harian benda langit. Berarti dari titik A ke arah barat itu dia 6 jam, kemudian sampai ke titik Q itu adalah 12 jam. Kalau titik T itu berarti dia adalah 18 jam. Oke, berarti di sini LST 12 jam diukur dari A, kemudian melewati B, kemudian sampai Q. Nah, ini 12 jam. Kita bisa menentukan di sini titik Aries berada di sini. Kemudian asensio rekta dia 16 jam. Asensio rekta dia ngukurnya kebalik dari Q. Harusnya kan garis edar kan dia seperti ini ya, dari timur barat gini seperti ini. Tetapi untuk asensio rekta dia kebalik, ngukurnya seperti ini, dari barat ke timur. Jadi dari titik Q ke arah barat itu adalah 6 jam. Kemudian dari titik barat ke sampai A itu adalah 6 jam lagi. Jadi dari titik Q sampai A itu adalah 12 jam. Di sini yang ditanyakan adalah 16 jam. Sampai sini 12 jam. Kalau sampai titik timur dia kelebihan karena sampai di sini dia adalah 12 tambah 6, 18 jam. Padahal di sini adalah 16. Berarti dia antara A dan T. Jadi dari A sampai sini R ini ya, R aksen ini ya, itu adalah 2 jam atau dari 4 jam, maaf, dari 16 dikurangi 12 itu adalah 4 jam. Itu dari A sampai R aksen ini. Kemudian ketika sudah ditemukan R aksen atau tadi yang berdasarkan Pak Cecep itu dia nyebutnya K ya. Kemudian ditarik ke arah, nah ini deklinasinya adalah minus 50 derajat. Berarti dia ditarik ke arah KLS sejauh 50 derajat. Ini juga kira-kira ya, nggak pakai busur ya. 50 derajat deklinasinya dari R aksen ke R. Kemudian diperoleh bintang, posisi bintangnya, kemudian digambar garis edarnya seperti itu. Kemudian apabila diketahui HA itu dia lebih gampang. Jadi dia minus 4. Minus 4 kan kalau HA itu ukurnya dari A ke arah B. Tapi karena dia minus, maka dia dari arah A ke arah T. Jadi berlawanan dengan garis edar. Sama kan, minus 4. Jadi dari A ke arah T itu sejauh 4. Ini kan sama tadi, 16 dikurangi 12 kan 4 juga. Jadi dari 4, kemudian deklinasi minus 50 sama. Begitu. Kemudian untuk lokasi pengamat itu 40 derajat LS, berarti antara KLS di sini dan S ini adalah 40 derajat. Seperti itu gambarnya. Oke, dari kemarin kita belajar tentang tata koordinat bola langit. Kita menyebut koordinat itu kan ada yang horizon itu berupa azimut dan altitude. Kemudian untuk yang ekuator ini adalah asensio rekta dan deklinasi. Nah, kita akan mencoba sebenarnya azimut, altitude, kemudian asensio rekta dan deklinasi itu seperti apa sih sebenarnya kalau jika kita simulasikan dalam langit sebenarnya gitu kan. Nah, di sini adalah saya sudah membuka stellarium di sini. Sebentar, saya nggak yakin ini tadi saya sudah record belum ya. Udah. Oke, nggak apa, saya daripada tidak yakin. Nah, dari di sini saya ulang kembali. Nah, dari sini apa namanya? Ini adalah simulasi dari stellarium ya. Jadi kita melihat langit berbentuk kubah seperti itu kan. Nah, untuk memudahkan saya akan menghilangkan atmosfer ya. Jadi menghilangkan atmosfer sehingga dia menjadi gelap seperti itu. Oke, ini adalah sebenarnya langit siang, tapi karena tidak ada atmosfer jadi ini kan ada sun atau mataharinya terlihat, tapi karena tidak ada atmosfer sehingga gelap. Jadi kalau kita pergi ke bulan itu langitnya seperti ini. Oke, di sini untuk di stellarium ini ada, kalau Anda sorot ke bawah, itu ada namanya azimuthal grid.
dan equatorial grid. Oke, karena kemarin kita belajar tentang azimutal dulu. Azimut itu maksudnya horizon. Kita klik dulu saja. Nah, bisa dilihat di sini untuk arah utara, north, itu azimutnya adalah 0. Di sini ya terlihat ya. Ini adalah 0 derajat. Kemudian pas di horizon itu adalah 0, tapi dia di sini nggak tertulis. Kemudian seiring dengan bertambahnya ketinggian itu adalah 10, kemudian 20, 30, 40, 50 sampai yang di zenith itu adalah 90 di sini sebenarnya. Sini ya. Ya ini 70, ini 80, ini 90. Jadi ini saya merekamnya adalah jam 11.47. Jadi matahari hampir berada di zenith. Tapi apakah dia akan mencapai zenith? Oh, tidak, karena sekarang adalah tanggal 28. Nah, berarti dan di sini matahari itu deklinasinya bukan 7 ya. Jadi sini adalah deklinasinya 13. Bagaimana 13? Nah, tinggal diklik aja, kita tahu bahwa deklinasi matahari itu ada 13 dan dia 14. Padahal saat ini posisi saya ada di lintang 6 sampai 7. Jadi kalau matahari tidak berada pada jadi deklinasinya dia kan berubah ini. Nanti dia kan berubah kan dia matahari itu. Nah, nanti kalau matahari berada di 7, minus 7 berarti dia bisa mencapai zenith. Tapi untuk sekarang dia tidak bisa mencapai zenith. Oke. Lanjut yang tadi. Itu adalah azimut dan altitude. Nah, misalkan kita hilangkan buminya, groundnya kita hilangkan, maka di sini ada ketinggian altitude-nya adalah minus 10, minus 20. Itu berarti dia ada di bawah horizon. Nah, kalau kita aktifkan ground, maka dia tidak terlihat. Nah, dia groundnya tidak terlihat ya karena peteng ya, gelap ya. Nah, kalau misalnya kita aktifkan, nah itu kelihatan kan ground. Nah, jadi itu sebenarnya adalah ground. Nah, kemudian ini terlihat lebih jelas ya ini ya. Ini adalah azimut. Kemudian di sini adalah altitude. Misalkan ini matahari dia berada pada susah ya. Kita lihat ini aja tanpa atmosfer. Itu dia berada pada altitude-nya sekitar 80 ya kan. Di sini altitude-nya 80 pas. Kemudian azimutnya adalah 225. Berarti di sini 225 di sini dia. Ketutupan tulisan ini ya. Ya, ini di 220, ini 230. Nah, ini 225. Jadi ini adalah ketinggian azimut matahari. Misalkan kita lihat ini ada bintang Regulus ya. Di sini aja. Nah, Regulus itu dia memiliki azimut antara 280 sampai 290. Kita lihat azimutnya 285, benar kan? Kemudian altitude-nya ini ada di atas 20 sedikit. Berarti dia altitude-nya adalah 20, pas malah. Di atas sedikit sekali. Itu di atas 7 menit. 20 derajat 7 menit. Kenapa dia makin turun? Karena dia ada di barat. Jadi dia kan di sini ketinggiannya akan semakin turun seperti itu. Oke. Mudah-mudahan ini Anda bisa mengeksplor lagi. Anda buka stellarium di laptop Anda sendiri, kemudian Anda perhatikan untuk yang tata koordinat horizon. Nah, sekarang kita akan ke tata koordinat yang ekuatorial yang baru saja kita pelajari. Oke, kita aktifkan yang di sini ya, equatorial grid. Oke. Di sini bisa dilihat ini adalah yang sini. Nah ya, yang ini 9 jam, kemudian sini kelihatan ya. Yang sebelah kiri, sebelah kiri kelihatan. Di sini ada 10 jam, 11 jam, 12 jam, itu adalah asensio recta. Kemudian ini 50 derajat, kemudian ini dia dari 0, 10, 20, 30, ini adalah deklinasi. Kita lihat Regulus. Regulus itu asensio rectanya antara 10 dan 11 ya. Berarti dia 10 lebih sedikit. Kita lihat asensio rectanya ya, benar kan? 10 jam 8 menit. Kemudian untuk deklinasinya
dia antara 10 dan 20. Kita lihat di sini dia deklinasinya adalah 11 derajat 51 menit, sekitar 12 ya. Oke, di sini benar. Nah, kita lihat 0 derajat ini adalah menunjukkan dia ekuator. Jadi asensio rekta, deklinasi 0 derajat itu tepat berada di titik barat dan tepat berada di titik timur. Itu adalah deklinasi 0 derajat. Jadi ini deklinasi 0 derajat tepat berada di titik timur, dan deklinasi 0 derajat tepat berada di titik barat. Sebenarnya ini dihubungkan ya. Jadi naik seperti itu sampai di titik timur 0. Nah, dari ini kan kalau kita menghadap ke timur itu berarti sebelah kanan itu adalah utara atau selatan? Selatan. Sebelah kanan dari, kalau kita menghadap ke timur, sebelah kanan itu adalah selatan. Kemudian untuk kiri kita itu adalah utara. Nah, bisa dilihat di sini semakin ke kanan itu deklinasinya semakin minus ya, minus. Kemudian kalau ke kiri dia plus 10, plus 20, plus 30 seperti itu. Nah, bagaimana dengan asensio rekta? Oh, jadi kita harus menemukan ini ya. Ntar kita bahas deklinasi dulu. Jadi karena di sini posisi saya ada di 6 derajat lintang selatan, maka kutub langit selatan berada di atas selatan. Nah, di mana selatan itu adalah di sebelah. Nah, sebelah selatan kita kan ini adalah kutub langit. Oke. Di sini adalah kutub langit selatan. Di sini adalah selatan. Misalkan lokasi saya pindah, misalkan saya di sini di Australia ya, misalkan. Nah, maka kutub langit selatan dari selatan dia akan semakin tinggi. Ini kutub langit selatan, di sini adalah selatan. Kutub langit utara itu tidak akan terlihat. Oke, kutub langit utara karena berada di bawah horizon, dia tidak akan terlihat. Kemudian apabila kita pindah lagi, misalkan lebih selatan lagi, misalkan di sini. Nah, maka selatan, kutub langit selatan dia akan semakin tinggi. Kemudian kalau kita misalkan aktifkan yang azimut, dia mendekati zenit. Nah, ini kan zenitnya yang ini. Tuh. Kemudian aplikasinya lagi, benda langit, semua benda langit itu akan berputar mengelilingi kutub langit selatan. Coba kita simulasikan pakai, kita percepat waktu ya. Nah, semua benda langit itu dia akan berputar mengelilingi kutub langit selatan. Ya, kutub langit semuanya sih, kutub langit utara dan kutub langit selatan. Nah, apabila kita posisinya di sini, ya kan, ada bintang, misalkan kita ada berada di ini ya, minus 54 derajat atau 54 derajat lintang selatan. Nah, di sini ada beberapa bintang yang dia ini, misalnya Rigel Centaurus, Hadar, Mimosa, Gagrux, itu dia tidak akan pernah terbit dan tidak akan pernah tenggelam. Dia hanya berputar-putar mengelilingi kutub langit selatan. Nah, ini disebut dengan bintang sirkumpolar. Dia berputar-putar terus seperti itu kan. Nah, di sini disebut dengan kutub langit. Nah, tapi di sini ada bintang juga yang dia bisa tenggelam. Berarti dia deklinasinya kurang dari, ada rumusnya. Jadi untuk menentukan bintang sirkumpolar itu adalah 90 derajat minus deklinasi. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke sini ya. Misalkan lokasinya Surakarta. Oh, ada Kartasura malah. Ya, Kartasura aja ya yang lebih up to date. Nah, di sini karena Kartasura itu adalah, oh, di ini tidak dihitung. Oh, ini 7 derajat 33 menit. Maka di sini kutub langit selatannya tidak terlalu tinggi. Seperti itu. Jadi untuk aplikasinya. Kemudian untuk asensio rekta 0 berarti dia adalah pas di titik Aries. Mana titik Aries?
Asensio Recta dia 0. 0 jam ya. Ini 12, nanti dia sampai 24 nanti. Jadi di sini titik Ariesnya sampai 24. Bentar. 14, 15. Nah, di sini dia patokannya adalah titik Aries. Kita lihat kelamaannya. Ya, tunggu aja sampai 24, hampir 24. 19, kemudian 20, 21, 22. Ditunggu banget ya. 22, 23, 24. Mana? Nah, ini 0. Oke. Kemudian kita lihat di manakah rasi Aries. Kita pakai ini ya, constellation ya. Nah, pasti dia ada di sekitar sini, Aries. Kok ada? Coba sebentar. Aries itu bintang yang terkerannya adalah Aldebaran. Bentar ya. Kita lihat Aldebaran. Oh, Taurus Aldebaran. Si Aries itu apa sih yang terkenal? Saya lupa. Aquarius, Capricorn, Aquila. Oh, Aries di sini. Jadi dia sudah bergeser ternyata ya. Jadi dia ada di titik Pisces ternyata. Nah, di sini tapi di sini karena adanya presisi, jadi gerak gasing ya. Jadi bumi itu selain mengalami gerak revolusi, rotasi juga ada gerak presisi. Jadi seperti gerak gasing yang mau jatuh. Nah, itu menyebabkan titik pertemuan itu dia bergeser. Nah, memang dulu itu disebut dengan titik Aries, sampai sekarang pun disebut titik Aries. Tetapi pada kenyataannya di sini dia berada pada rasi Pisces. Lihat kan di sini. Oke, terus coba kita lihat di sini untuk titik Aries. Titik Aries dia RA-nya 2 jam dan 23. Oke. Walaupun masih nyebutnya titik Aries, padahal dia berada di titik Pisces. Seperti itu. Ini tidak ada pertemuannya sih. Dulu tuh pernah ada kayaknya pertemuan antara ekuator langit dan ekliptika. Ekliptik. Oh, tidak terlihat. Hamal namanya, titik Ariesnya. Alpha Aries. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk menggambarkan titik atau titik koordinat langit, yaitu menggunakan ekuator dan horizon. Nah, ini jadi dari asensio rekta dan deklinasi itu kita bisa menggambarkan seperti ini. Jadi tiap-tiap bintang, misalkan di sini ada Pegasus, itu rasi Pegasus, itu alfanya adalah Alpheratz, misalkan dia memiliki 0 ya kan, RA-nya 0, kemudian ininya 29, antara 20 dan 30, tapi mendekati 30 dia adalah plus 29 dan sebagainya, seperti itu. Itu silahkan Anda eksplor sendiri. Jika ada pertanyaan silahkan nanti bisa ditanyakan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan simulasi apakah iya matahari itu ada di belahan bumi. Jika kita pergi ke kutub,
maka matahari itu akan berada di atas horizon selama 6 bulan dan di bawah horizon selama 6 bulan. Kita lihat, kita pakai Stellarium ya softwarenya, untuk simulasi apakah benar matahari berada di atas horizon selama 6 bulan dan di bawah horizon selama 6 bulan jika kita berada di kutub. Oke, sekarang adalah tanggal 28 Oktober, di mana itu sudah melewati 23 September. Jadi sekarang matahari sedang bergerak ke selatan. Maka untuk mengetahuinya kita ke kutub langit selatan saja. Oke. Oke. Apa turun? Oh ya. Jadi kita akan ke 90 derajat. Oke. Nah, di sini kita ada berada di 90 derajat lintang selatan. Nah, di sini mataharinya dia tidak banyak berubah. Di sini mataharinya deklinasinya adalah minus 13 derajat dan di sini altitudenya adalah 13 derajat. Berarti antara altitude dan deklinasi itu sama. Dia adalah 13 derajat. Deklinasinya minus sih sebenarnya dia, karena dia di selatan. Nah, kita lihat ini matahari berada di utara ya. Kita akan simulasikan dalam satu hari matahari tidak akan pernah terbit dan tidak akan pernah tenggelam. Oke, jadi dia hanya akan berputar-putar saja di atas horizon. Ini misalkan sekarang ini jam 14, kemudian dia akan tepat berada di untuk di kutub selatan semua titik itu adalah utara ya. Jadi tidak ada titik timur barat. Jadi semua titik itu adalah utara. Jadi kita mengarah ke titik mana saja itu adalah arah utara. Kemudian di sini matahari dia hanya berputar-putar saja. Misalkan kita tanggalnya lebihkan 1 hari. Ya, lebihkan 1 hari, maka matahari akan semakin tinggi. Semakin tinggi dan semakin tinggi sampai dia puncaknya adalah tanggal 22 Desember. Oke, sampai tanggal 22 Desember matahari itu hanya akan berputar-putar di atas horizon. Nah, seperti ini. Ini adalah posisi tertinggi matahari. Nah, misalkan kita percepat lagi ya, matahari itu hanya akan berputar-putar saja. Kita tunggu lagi, kita tunggu matahari lewat. Dia hanya akan berputar-putar saja di atas horizon dan dia akan siang terus. Nah, kemudian apabila biar cepat bulannya nambah ya. Ya udah tanggal aja deh. Kita tambah saja 20 di sini matahari dia akan semakin turun. Nah, semakin turun sampai dia tanggal 21 Maret. Sampai tanggal 21 Maret. Nah, pada tanggal 21 Maret maka matahari tepat berada di horizon. Nah, dia. Jadi matahari itu memerlukan waktu beberapa hari dia untuk terbit dan tenggelam. Oke, tanggal 21 Maret di sini senja ya, senja di kutub selatan. Kemudian dia akan berada di bawah horizon selama 6 bulan lagi. Begitu seterusnya. Jadi di kutub selatan bumi atau di kutub utara bumi itu malam itu adalah 6 bulan dan siangnya 6 bulan. Namun pada saat siang tidak benar-benar terang dan pada saat malam itu tidak benar-benar gelap karena matahari tidak sampai bawah ya zenitnya ya. Seperti itu. Jadi dia hanya berputar-putar terus begini saja.
malamnya 6 bulan, kemudian siangnya 6 bulan, seperti itu. Jadi kalau Anda ingin membuktikan sendiri ya silahkan Anda untuk pergi ke kutub. Seperti itu. Oke, dalam tata koordinat ekuator kita juga bisa menjelaskan tentang bagaimana perubahan jadwal sholat. Ini disebabkan karena matahari itu deklinasinya berubah-ubah dari plus 23 derajat sampai minus 23 derajat untuk deklinasi matahari. Plus 23 itu berada di tanggal 22 Juni dan minus 23 itu pada tanggal 22 Desember. Kemudian deklinasi matahari itu 0 pada tanggal 21 Maret dan 23 September. Oke. Mungkin di tempat kita mungkin Anda pernah merasakan ya pada saat bulan tertentu Anda merasakan subuh itu maju, kemudian pada saat subuh itu mundur dan sebagainya. Kemudian untuk maghrib kadang maju kadang mundur seperti itu. Jadi mungkin atau pada saat bulan puasa waktu imsak itu maju, kemudian waktu buka itu mundur dan sebagainya. Nah, itu disebabkan karena perubahan deklinasi matahari. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar ya. Pada gambar ini bahwa ini adalah contoh. Itu kan kalau kita berada di ekuator perubahan itu tidak begitu terasa. Tapi lihatlah di sini, ini adalah jadwal sholat untuk Helsinki. Coba Helsinki itu ada di negara mana? Coba Helsinki itu ada di negara Finlandia ya, kalau Anda tahu. Jadi itu ibu kotanya Finlandia dan dia berada di dekat dengan kutub utara. Karena dia dekat dengan kutub dan jauh dari ekuator, maka perubahan jam sholat itu sangat terasa. Oke, bisa dilihat pada gambar yang kiri, itu adalah jadwal sholat Helsinki pada bulan Desember. Bisa dilihat di situ fajar atau matahari terbit pada jam 6.16, kemudian zuhur jam 12, kemudian di situ di sini itu fajar itu subuh. Jadi di situ subuh di Helsinki itu jam 6.16. Jadi di situ sholat subuh itu jam 6. Kemudian sholat zuhur jam 12 sama. Kemudian asar itu jam 1. Bisa dilihat ya di situ sholat zuhur jam 12 lebih 10. Di situ dilihat zuhur jam 12. Zuhur tidak terlalu berbeda ya dengan kita, jam 12 lebih 10. Tetapi asar jam 1. Jadi jarak antara zuhur dan asar itu sangat pendek. Kemudian di situ maghrib jam setengah 4. Bisa dilihat maghrib jam setengah 4. Kemudian isya jam 6. Ya, jam 17.55 ya. Oke, itu adalah jadwal sholat di Helsinki pada bulan Desember. Ketika matahari berada di garis balik selatan. Oke, berada garis balik selatan itu pada tanggal 1 Desember. Kemudian kalau pada tanggal 15 Desember itu lebih ini lagi ya. Subuhnya lebih siang, asarnya lebih pagi. Jadi di situ subuh jam 6.33 atau setengah 7, kemudian zuhur jam 12.16, asarnya jam 13 atau jam 1 itu sudah asar. Kemudian maghrib itu jam 3 lebih seperempat ya, 3 lebih 12. Kemudian isya-nya jam 17.50. Tuh, itu untuk di Helsinki pada bulan Desember ketika matahari berada di belahan bumi selatan atau berada di garis balik selatan. Sehingga di belahan bumi utara malam lebih panjang, siang lebih pendek. Jadi siangnya itu lebih pendek sehingga jarak antara zuhur, asar, maghrib itu sangat pendek ya. 12, 13 sampai 15. Jadi kalau misalkan bulan puasa itu jatuh pada bulan Desember, maka pergilah ke Helsinki atau belahan bumi utara karena di sana jarak antara imsak dan buka puasa itu pendek. Namun pada bulan Juni itu sebaliknya, ketika matahari berada di belahan bumi utara, maka kota-kota atau tempat-tempat di belahan bumi utara itu mengalami siang yang panjang dan malam yang pendek. Bisa dilihat di sini pada bulan Juni, pada tanggal 1 Juni, subuh itu jam setengah 3 pagi, kemudian zuhur jam 1,
kemudian asar itu jam 6 sore, maghrib jam setengah 11 malam, dan isya jam 12 malam. Jadi bisa Anda bayangkan di situ, misalkan Anda puasa pada bulan Juni di Helsinki atau Finlandia, Anda buka puasa jam setengah 11, kemudian jam 2 itu sudah ya imsak, palingan berarti jam setengah 3 kurang sedikit kan. Padahal situ jam setengah 3 kurang itu sudah subuh. Berarti di situ waktu malamnya sangat pendek, sedangkan waktu siangnya itu sangat panjang. Misalkan itu pada tanggal 15 Juni itu lebih lebih ekstrim lagi, yaitu subuhnya jam 2.20, kemudian maghribnya jam 22.48 maghribnya. Jadi hampir jam 11 itu baru sholat maghrib. Sedangkan sholat isya itu jam 12 lebih seperempat. Jadi malamnya sangat pendek, sedangkan siangnya sangat panjang. Di situ jarak dari buka puasa sampai imsak itu pendek ya. Gitu, bisa Anda bayangkan jam 12 lebih seperempat itu isya, jam 2 itu sudah imsak. Ya, jam 12 seperempat itu sholat isya, jam 2 itu sudah imsak. Jadi waktu dari isya, taraweh, kemudian sahur, kemudian imsak itu sangat pendek. Jadi sangat pendek ya. Jadi malamnya itu sangat pendek. Begitu. Nah, padahal untuk di kutub itu lebih ekstrim lagi. Jadi pada saat Anda di kutub, matahari itu berada di atas horizon selama 6 bulan dan berada di bawah horizon itu selama 6 bulan juga. Jadi selama setahun Anda akan merasakan siang itu selama 6 bulan dan merasakan malam itu selama 6 bulan. Jadi jika Anda di kutub itu Anda hanya 2 hari ya. Jadi selama 24 jam itu matahari akan berada di atas horizon. Seperti itu. Oke, demikianlah untuk materi kali ini tentang tata koordinat ekuator. Bisa Anda lihat agak berbeda dengan tata koordinat horizon yang kemarin. Di sini tata koordinat ekuator itu dia koordinatnya tidak berubah antara satu benda langit, terutama untuk bintang, nebula. Tapi untuk benda-benda langit yang dia berada di tata surya seperti matahari, satelit, planet, itu dia berubah deklinasi dan ascensi rektanya. Oke, demikianlah untuk materi kelima dan untuk tata koordinat benda langit. Nah, nanti ada latihannya. Silakan nanti Anda buka di learning activities. Silakan Anda coba untuk membuat tata koordinat ekuator sebisanya. Nanti Anda kumpulkan di situ juga. Oke, semoga Anda tetap sehat selalu, semoga materinya bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.